Halo guys, welcome back to my channel. Cawe-cawe yang penting di mana lagi kalau bukan di Yaya Cihuy Pak. Halo guys. Jadi di video kali ini kan kemarin aku udah bahas yang pertama tentang horor, yang kedua tentang have fun, jadi biar bisa ketawa juga, dan yang ketiga sekarang aku bakal bahas tentang ilmu pengetahuan, juga sedikit aku kasih teori-teori konspirasi. Dimulainya aku tuh mau bahas tentang yang lagi viral hampir di seluruh dunia mungkin, dan di Indonesia, di negara kita juga, yaitu tentang coronavirus. Oke, kita mulai aja ke videonya. Jadi di sini aku bakal bahas coronavirus itu sendiri. Coronavirus atau yang dikenal juga dengan NCOV, novel coronavirus, dan juga disebut COVID-19. Kenapa COVID-19? COVID itu artinya coronavirus 2019. WHO mengharamkan suatu virus diambil dari nama kota karena akan memunculkan stigma yang negatif dari kota tersebut. Jadi diambil dari tahun itu sendiri, coronavirus 2019. Coronavirus atau yang disebut juga dengan COVID-19 atau NCOV, apapun itu yang kalian tahu, pertama kali ada di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Virus ini semakin lama semakin menyebar ke seluruh dunia. Banyak banget negara yang udah terpapar sama virus ini, termasuk Indonesia. Coronavirus merupakan kumpulan virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Virus ini dikatakan sebagai sepupu dari MERS dan SARS yang dulu pernah ada di Cina juga. COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami flu ringan hingga sampai ke gejala jauh lebih membahayakan. Bisa mengalami penderitanya yang pertama flu, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, dan demam tinggi. Ada 3 gejala yang aku spesifikin tentang terkenanya coronavirus itu sendiri. Yang pertama, demam tinggi. Ingat, demam tinggi ya. Jadi kalian kalau misalnya demam, kalian gak usah kayak langsung panik, wah gue kena virus corona, enggak. Jadi demam tinggi. Yang kedua ada batuk, sakit tenggorokan, tuh kan batuk, sakit tenggorokan, sampai flu, meler, ada keluar cairan banyak meler atau hidungnya, sama sesak nafas. Kalau kalian ngerasain 3 hal gejala itu, sebaiknya kalian ke dokter atau ke puskesmas atau apapun itu yang terdekat dulu. Jangan langsung ke rumah sakit besar karena mungkin kalian tegang. Gak boleh tegang, tapi harus waspada. Gejala coronavirus muncul setelah 2 hari sampai 2 minggu seseorang yang terkena virus itu sendiri. Jadi kira-kira 2 hari sampai 2 minggu kalau kalian udah terpapar sama virus itu, baru kalian ngerasain hal itu. Kalau udah kena virus itu, bahaya yang paling makin menjadi yang kita takutin itu ya, yaitu pneumonia. Pokoknya nanti aku bakal tulis di bawah ini. Dan yang kedua, infeksi sekunder organ lain. Yang ketiga, gagal ginjal, sampai yang paling parah yaitu mengalami kematian. Sebenarnya coronavirus itu belum ada obatnya. Jadi obatnya itu adalah imun kalian yang tinggi, imun kalian yang baik. Kalau imun kalian baik, sebenarnya ini nggak terlalu bahaya coronavirus itu. Tergantung sama imun kaliannya. Tapi yang paling dibahayakan itu proses penyebarannya yang sangat cepat. Makanya itu yang paling dibahayain sama kita ini. Aku bukan bikin kalian jadi seorang yang paranoid, tapi ini kan buat hiburan aja, dan aku nggak akan bikin kalian jadi semakin takut. Sebenarnya bukan gitu. Ya udah, ini buat tambahan dan buat hiburan aja sebenarnya, oke? Teori yang pertama, corona berasal dari perempuan yang makan daging kelelawar di dalam sop gitu. Tapi setelah dijelasin sama si perempuan itu, kalau video itu diambil dari stasiun TV dan itu diambil dari 2018. Kalau misalnya ada yang makan 2018, virusnya ke hampir 2020. Jadi menurut kalian gimana?
Teori yang kedua, coronavirus merupakan senjata biologis Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat itu sama Cina bersaing dalam segi teknologi dan politik. Jadi virusnya dibikin di Amerika Serikat, tapi virusnya dikasih ke si Cina itu sendiri. Yang ketiga, ada teori yang menjelaskan tentang coronavirus merupakan virus yang berasal dari kebocoran laboratorium di Cina yang tanpa sengaja mengenai masyarakatnya. Menurut kalian gimana nih? Kalau menurut aku sih enggak, karena kalaupun ada laboratorium yang bermasalah, dia pasti punya cara menanganinya. Tapi sampai sekarang kan coronavirus belum ada obatnya. Jadi menurut kalian gimana? Apakah ada kebocoran? Komen di bawah. Yes, yang keempat, coronavirus itu dibuat sengaja oleh pemerintah Cina untuk mengurangi masyarakatnya, atau yang disebut juga dengan population control. Jadi kan Cina itu kan populasi yang benar-benar over, banyak banget. Sampai kalau kalian mau tahu, masyarakat Cina itu selalu mungkin ada di negara-negara lain. Entah jadi pelajar, duduk, atau kerja, pokoknya selalu ada. Yang kelima, Yang kelima, the world cannot support 6 billion people. But you see, the plan behind sustainable development includes population control. It's a program for land use control, education control, and population control. The leaders of the sustainable movement say that the world's human population should not exceed 500 million people. That's a 93% reduction. Coronavirus merupakan cara sekelompok elit dunia atau elit global yang akan mengurangi jumlah penduduknya, atau yang disebut juga dengan populasi control, menjadi 500 juta jiwa di dunia ini. Dia itu bikin program per 100 tahun. Pada tahun 1720, 100.000 orang meninggal karena virus The Great Plague of Marseille. Yang kedua, pada tahun 1820 ada virus first cholera pandemis atau diare akut. Lebih dari 100.000 orang di Indonesia meninggal, 30.000 orang di Bangkok meninggal, 23.000 orang di Eropa meninggal, dan 5.000 orang di Italia meninggal, serta 200.000 orang di Rusia akibat first cholera pandemi ini. Yang ketiga, pada tahun 1920 ada virus yang namanya the Spanish flu, yaitu wabah mematikan di dunia, mematikan 500 juta orang di dunia. 500 juta, dan disebut juga dengan wabah mematikan di dunia. Dan mungkin saja di 2020 ini coronavirus termasuk ke dalamnya. Gimana menurut kalian? Penyambung konspirasinya sama akal logis kalian? Sekarang karena aku gak mau bikin kalian jadi tegang, sebetulnya kalian tuh harus lebih berhati-hati, bukan malah tegang jadi kayak gak boleh kesini, gak boleh kesini. Sebenarnya boleh, tapi harus lebih hati-hati, waspada. Aku bakal ngasih tahu buat kalian kaum Cihuey agar kalian bisa mengatasi semua ini dengan baik sesuai ilmunya. Pertama, kalian harus cuci tangan dengan sabun dan pembersih alkohol. Kalian juga boleh pakai masker. Sebenarnya kan katanya itu masker buat yang penderitanya itu, tapi menurut aku juga sih baik, betternya itu pakai ini masker. Tapi nggak harus berlebihan sampai kayak nyetok banyak banget ya, itu kayak nggak harus begitu. Terus kalian lebih menjaga aktivitas atau interaksi kalian. Kalau misalnya kalian nggak terlalu penting buat keluar, lebih baik kalian diem di rumah nonton video aku, itu ya lebih baik. Terus kalau kalian di luar ngeliat tuh kayak ini orang kayaknya udah
batuk pilek, bersin gitu-gitu, lebih baik jangan deketin. Bukan karena kalian jahat, tapi kalian harus lebih mentingin keselamatan kalian sendiri. Bukan karena sombong, karena ya emang kondisinya lagi kayak gini guys. Terus mengurangi makan makanan yang dari hewani. Kalaupun kalian mau dari hewani, lebih baik kalian beli hewannya, motong di rumah, terus masak dari rumah. Ini mungkin makin ribet, tapi itu lebih baik ya untuk kali ini. Oke, segitu aja guys videonya. Tetap nonton terus video-video aku, dan aku bakal memperbaiki lagi di setiap video-video ke depannya. Dan kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Cewek Cahoy yang penting ahoy. Di mana lagi kalau bukan di Ya Ci Huy.